Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 38 yang berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan manusia, kita sering melihat dan mendengar berita-berita yang meresahkan. Ada berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan saat ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya pencurian, pembunuhan, penipuan, KDRT, pemerkosaan, dan lain-lain. Seharusnya manusia berjaga-jaga untuk tidak melakukan kejahatan demi memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Penindasan dan perlakuan tidak manusiawi dilakukan oleh orang-orang berkuasa terhadap orang yang lemah. Firman Tuhan kali ini merupakan nasihat atau peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di tengah situasi, Yesus harus mempersiapkan diri menghadapi penderitaan dan kematiannya. Yesus mengingatkan para murid agar tetap berjaga selama ia berdoa. Yesus dihinggapi rasa sedih, bahkan seperti mau mati rasanya. Yesus mengungkapkan apa yang sedang dirasakannya kepada para murid dengan tujuan agar para murid tetap tinggal sambil berjaga-jaga karena Yesus sedang berdoa. Berjaga-jaga adalah salah satu sikap iman yang benar dalam menantikan Tuhan, dan inilah yang hendak diajarkan Yesus untuk dilakukan para muridnya. Sebagai seorang Kristen, seringkali kita berada pada suasana hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan dan sukacita dalam hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan bukan hidup dalam ketakutan. Hadapilah hidup ini dengan berbagai kenyataannya. Apakah itu kenyataan pahit atau kenyataan manis dengan penuh rasa syukur? Syukurilah apa yang diberikan Tuhan, sambil terus berjaga-jaga untuk memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Hidup di dunia ini ada begitu banyak godaan dan cobaan. Karena itu, berjaga-jagalah dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai seorang yang percaya, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita untuk jangan pernah
meragukan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi, dan dengan kasih-Nya, Dia rela menderita untuk kita. Segala beban dan pergumulan hidup kita, sekalipun dalam pandangan kita begitu berat, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Kalaupun dalam hidup kita ada begitu banyak masalah, sehingga kita harus bergumul setiap saat, apakah itu masalah pekerjaan, pendidikan, pergaulan, bahkan masalah dalam pelayanan kita, jangan pernah kita berpaling, apalagi menyalahkan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, dan pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bekerja dan berusahalah dengan penuh kesungguhan, dan yakinlah segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan hidup sesuai firman Tuhan sebelum terlambat. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Allah memberikan sebuah peringatan yang tegas, yaitu kita harus sadar dan berjaga, sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada musuh. Karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan selalu memberikan konsekuensi untuk masuk kepada jerat dari si penipu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat dalam menghadapi dunia yang semakin dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan, firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 32-42 menjadi pengingat yang kuat bahwa kita tidak boleh lengah atau terbawa oleh arus keinginan daging. Tuhan Yesus sendiri dalam masa-masa paling sulit menjelang penderitaannya menunjukkan teladan ketaatan, ketekunan dalam doa, dan keteguhan untuk berjaga-jaga. Ia tidak hanya menasihati murid-muridnya untuk tetap terjaga, tetapi ia sendiri mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tekanan hidup yang berat, berjaga-jaga dalam doa dan ketergantungan kepada Allah adalah kunci untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Sebagai orang percaya, kita seringkali diperhadapkan pada kenyataan hidup yang tidak mudah. Tantangan, pergumulan, dan godaan datang silih berganti. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran atau keputusasaan. Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Pengorbanan Kristus menjadi bukti nyata kasih itu, dan melalui penderitaannya kita dapat memperoleh kekuatan untuk tetap setia di tengah badai kehidupan. Kita harus menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan bukan untuk disia-siakan dalam ketidaksadaran rohani, melainkan harus digunakan untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, membangun kehidupan yang kudus, dan menjadi terang di tengah dunia. Kehidupan ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya yang besar. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab iman. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, membangun kehidupan doa yang konsisten, dan tetap berjaga-jaga agar tidak terjerumus dalam tipu daya iblis. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup ini, seharusnya itu mendorong kita untuk semakin setia, taat, dan hidup memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan,
Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berjaga-jaga dalam doa dan hidup kami. Ampunilah kami bila selama ini kami lengah dan tidak peka terhadap peringatan-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami tidak dikuasai oleh keinginan daging, tetapi hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati mereka di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.